Om Swastiastu. Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam guru penggerak. Saya Ninyoman Sumaryani, calon guru penggerak Angkatan 9, bertugas di SD Negeri 3 Batuan. Pada hari ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang bertujuan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk keterampilan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah proses menuntun atau membimbing kodrat anak agar menjadi manusia yang bahagia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tempat persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, wadah bertumbuh kembang nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Semboyan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Ingarso Suntulodo. Di depan pendidik memberi contoh, ing madya mangun karso. Di tengah pendidik memberi motivasi, tuthuri handayani. Di belakang pendidik beri dorongan atau semangat. Adapun 3 hal yang saya paparkan di sini adalah: sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa guru bertugas mentransfer ilmu kepada murid dengan berceramah, berdiskusi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan benar, sehingga guru dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar bagi murid di kelas. Memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman peserta didik. Belajar lebih banyak atau bahkan selalu di kelas tanpa pernah mencari suasana yang baru, misalnya belajar di lapangan, taman, perpustakaan, atau ruang terbuka lainnya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan dan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik sebagai among yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir, hanya saja masih seperti garis samar. Tugas seorang pendidik adalah menebalkan garis samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki anak semula belum baik maka dituntun untuk menjadi lebih baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Seorang pendidik sebagai among yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Hal yang saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: saya juga harus bisa menjadi guru yang mempunyai prinsip atau semboyan ingarso suntulodo, ing madya mangun karso, tuthuri handayani, atau sebagai seorang pendidik, apabila di depan saya harus bisa menjadi teladan murid-murid saya, jika di tengah saya harus menjadi pemberi dan penggugah semangat, dan apabila di belakang saya harus bisa memberikan dorongan moral dan semangat dalam belajar, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta dapat bermain sambil belajar, karena bermain adalah kodrat anak.